mahabbah, dengan cinta. Makanya kalbu ini kalau terbangun di atas cinta karena Allah, ya, cinta kepada Allah, cinta karena Allah, maka itulah yang menjadi hidup ini indah. Cintalah saudaramu karena Allah, cintalah istrimu karena Allah, cintalah anakmu karena Allah. Maka apabila Anda melihat dari mereka sesuatu yang melanggar Allah, bencilah mereka karena Allah. Maka ingatkan mereka supaya kembali kepada Allah. Dan inilah hubungannya akan langgeng, saudara sekalian. Makanya rasa cinta menjadikan kita hidup nikmat, hidup dalam keindahan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menulis kitab Raudhatul Muhibbin, ya, mencintai taman bagi orang-orang yang pencinta. Di antaranya kata Umar Khattab, kalau tidak karena 3 hal saya tidak ingin hidup. Di antaranya hadir ke majelis-majelis ilmu untuk menangkap buah dari ilmu yang mulia ini. Subhanallah. Jadi kita kalau datang ke majelis-majelis ilmu, ibarat kita datang ke taman-taman, ya, yang ke sana kemudian kita memetik buah-buah dengan macam-macam jenisnya itu. Lain ustadz, lain penyampaian, lain isi, lain ilmu, lain pemahaman, lain kedalaman, lain pengaruh. Subhanallah. Masing-masing punya kelebihannya. Makanya kita datang ke majelis-majelis ilmu itu untuk mengambil manfaat ilmu, seperti kita datang ke kebun-kebun, kemudian mengambil macam-macam buah itu. Dan ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Makanya kalau kita dijadikan oleh Allah cinta dengan majelis-majelis ilmu, itu bagian daripada keindahan hidup. So sekalian, makanya bila cinta itu digambarkan dalam bentuk fisik, kata para ulama, dia ibarat seperti badannya seekor burung. Kemudian rasa takutnya itu ibarat sayap kanannya, dan rasa harapnya ibarat sayap kirinya. Begitulah ketika kemudian burung itu utuh badan dan sayap kanan kirinya, dia akan terbang ke atas. Tetapi ketika kemudian kalbu ini yang hanya ada rasa takut aja, ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu akan menjadikan orang itu khawarij, mengeras dia, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir, ya, karena apa? Rasa takut di dalam dirinya yang menjadikan dia kemudian bersikap melampaui batas. Dan ini kemudian jelas terlarang. Itu kategori ahli bidah. Ya, khawarij itu kategori ahli bidah. Karena apa? Mengeras kalbunya sehingga kemudian rasa takutnya berlebihan. Akibatnya kemudian melampaui batas, melihat pandangannya dengan pandangan ekstrim. Kelompok khawarij ini munculnya karena rasa takut yang berlebihan. Sehingga melihat orang itu berbuat dosa, kafir dia. Karena apa? Berlebihan. Nasallallahu afiyah. Makanya harus diimbangi dengan raja, dengan adanya harapan. Kalau Anda melihat seseorang berbuat dosa, tapi Allah Maha Pengampun, nasihati dia supaya kembali kepada Allah, supaya dia mengharapkan ampunan Allah. Jangan kamu tutup dengan ungkapan kafir kamu, rusak kamu, bejat kamu. Makanya pandangilah manusia dengan pandangan rahmat, kasih sayang, sehingga Anda selamatkan orang itu, Anda nasihati orang itu, Anda rangkul orang itu dengan cara yang baik, bukan dengan cara mencela-cela seperti itu. Ibaratnya orang sakit, jangan orangnya dicela, goblok kamu, begini kamu, mati kamu, tetapi obati penyakitnya. Banyak orang kemudian melihat orang sakit, bukan diobati penyakitnya, orangnya yang dimampusin. Itu yang keliru. Kelompok khawarij itu begitu modelnya, kasar, main kapar-kapir aja, yang kemudian akibatnya apa? Nggak mencahkan masalah. Dan jangan lupa kaum khawarij itu ahli ibadah, ya, bukan seperti kaum khawarij modern zaman ini kurang ibadahnya. Khawarij di masa lalu ahli ibadah, mereka wajib itu qiyamul lail itu. Mereka bisa menghatamkan Al-Quran sehari sekali, khatam Al-Quran, saking ekstrimnya itu. Jidaknya hitam, ahli ibadah, botak-botak rambutnya, ahli ibadah mereka itu. Bahkan Rasulullah menyebutkan tahqiruna salatakum bi salatihim wa qira'atakum bi qira'atihim. Kalian para sahabat kalau melihat khawarij itu akan merasa kecil salat kalian dibanding salat mereka, akan merasa kecil bacaan Quran kalian dibanding bacaan Quran mereka. Makanya orang khawarij di masa lalu terkenal orang yang jujur, tidak pernah berdusta.
Sebab dusta bagi mereka itu kufur, dosa besar, menyebabkan orang kafir. Berzina itu kafir. Begitulah ciri orang-orang khawarij itu. Makanya jangan mudah kita menganggap orang itu khawarij padahal dia bukan khawarij. Muncul itu ungkapan-ungkapan khawarij itu, jangan sembarangan kamu ngomong. Karena apabila kamu menuduh seseorang yang tidak ada pada orang itu akan kembali pada dirimu. Jangan sampai salah itu. Kata orang mengatakan wahai kafir kepada orang yang bukan kafir, dia muslim dibilang kafir, nanti kekafiran akan kembali kepada orang bicara itu. Bahaya sekali. Nah, kenapa munculnya kekafiran apa? Khawarij, orang suka mengkafir-kafirkan itu karena itu rasa takut yang berlebihan. Melihat orang berbuat dosa itu, dia kesel dia. Makanya muncul kata-kata yang seperti itu. Nah, supaya tidak jadi khawarij, normalkan rasa takutmu. Takutlah kamu jangan melanggar Allah. Takutlah kamu jangan korupsi, jangan kamu berzina, jangan kamu melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah. Ada rasa takut. Tetapi ada rasa takut lain dalam diri orang mukmin, rasa takut kalau amalnya nggak diterima sama Allah. Kita sholat, kita sedekah, kita baca Quran, kita khawatir, kita takut kalau amalan kita nggak diterima sama Allah SWT. Itu takut yang benar itu. Sehingga kemudian kita melaksanakan tambahan-tambahan ibadah. Khawatir kalau sholat yang wajib tidak diterima, maka kita dianjurkan untuk sholat yang sunnah. Khawatir zakat yang wajib itu nggak diterima, kita dianjurkan untuk bersedekah, berinfak dan seterusnya. Itu untuk apa? Menutup kalau kemungkinan yang wajib tidak diterima sama Allah, maka ada persimpanan atau simpanan yang lainnya dalam bentuk yang sunnah itu. Itu takut yang yang normal. Takut yang benar, jangan sampai berlebihan. Begitu pula kalau orang itu berharapnya berlebihan, namanya roja, ya, itu berharap dia. Ketika berharapnya berlebihan, jadi murjiah. Nggak perlu orang itu sholat capek-capek. Yang penting mengatakan la ilaha illallah, pasti masuk surga dia. Meskipun amalnya rusak dia, pasti dia masuk surga. Ini namanya murjiah. Nggak perlu kita berusaha untuk menegakkan Islam, memperjuangkan Islam. Nggak perlu. Cukup kita berdoa sama Allah, ya Allah tegakkan Islam di bumi kami. Cukup kami berdoa saja. Nggak bisa. Itu namanya murjiah. Murjiah itu adalah kelompok orang yang imannya hanya sebatas di kalbu, maksimalisan saja. Tidak ada actionnya, tidak ada perbuatannya. So sekalian, Islam bukan hanya ceramah, Islam bukan hanya ilmu, tetapi Islam adalah mengarahkan kita untuk bagaimana kita beramal dalam kehidupan ini. Mengapa kemudian rumah sakit itu tidak dibikin Islami? Mengapa kemudian pasar-pasar itu tidak dibikin Islami? Mengapa kemudian sekolah-sekolah itu tidak dibikin Islami? Mengapa rumah tangga tidak bikin Islami? Mengapa negara ini tidak diarahkan ke arah Islami? Mengapa peradaban umat manusia tidak diarahkan kepada Islami? Ini adalah suatu perjuangan yang harus kita perjuangkan. Karena kita diperintahkan oleh Allah, udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam kamu secara keseluruhan, jangan sepotong-sepotong. Jadi Islam bukan cuma ceramah, Islam ini adalah way of life, pedoman hidup. Ini yang kemudian kita harus buktikan dalam kehidupan kita. Menarik sekali, saya kemarin berkunjung ke Pekanbaru, di sana sudah dibikin pasar syariah, luar biasa. Mengapa tidak ada di Cibubur ini pasar syariah? Kewajiban kita semuanya mencoba untuk mengadakan seperti itu supaya orang lihat bagaimana timbangannya harus benar, bagaimana ketika berdagang harus jujur, bagaimana ketika sholat berhenti, sholatlah berjamaah di masjid. Subhanallah, ada satu kehidupan yang terasa orang itu nyaman karena sesuai dengan syariat. Begitu pula seterusnya sekalian. Makanya inilah yang kemudian kalau sampai orang mengatakan cukup kita berdoa saja, cukup kita hanya bermodal la ilaha illallah, itu namanya murjiah. Sehingga realitas kehidupannya tidak ada kaitan dengan Islam. Keliru. Jadi kita jangan jadi khawarij, juga jangan jadi murjiah. Makanya kemudian juga jangan kemudian muncul rasa cinta yang tidak diimbangi dengan dua hal itu. Orang yang cintanya berlebihan, seringkali apa? Yang penting saya cinta sama Allah. Mau dia maksiat, mau dia bejat, nggak urusan. As-sakitu anil haqqi syaitanun akhras. Para ulama mengatakan kalian banyak melihat orang-orang yang kelihatan soleh, orang-orang yang kelihatan dalam agamanya. Dia sholat berjamaah, dia berzikir, dia mengaji Al-Quran,
dia kemudian menjadi orang yang sangat soleh. Orang menganggap itu orang ilmunya dalam, tetapi orang ini tidak menggubris kemaksiatan yang ada di lingkungannya. Kemungkaran yang menyebar ini dia diamkan. Syiah yang begitu berusaha untuk menggurita di Indonesia, didiamkan saja. Kemaksiatan, kejahatan begitu, narkoba kemana-mana, dia diam saja, nggak ada bergerak dia. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.